sudah berada di Jakarta, JIC siap mengambil sumpah untuk menjadi WNI. Pemain keturunan yang diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia WNI akan bertambah. JIC akan menjadi nama terbaru dalam daftar tersebut. JIC sudah tiba di Jakarta sejak Rabu 27 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Ia sengaja melakukan perjalanan ke ibu kota untuk diambil sumpahnya menjadi WNI. JIC pun sangat antusias dengan prospeknya menjadi WNI. Baik klub Serie B Venezia itu tak sabar menyelesaikan semua proses itu. Pengambilan sumpah WNI yang diikuti JIC berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. JIC diwajibkan hadir mengenakan jas lengkap warna hitam, dasi merah. Baik keturunan Belanda itu pun harus menggunakan topi khas Indonesia, yakni kopiah berwarna hitam. Sintayong percaya diri menatap Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong percaya diri menyambut Piala Asia 2023. Ajang itu akan digelar di Qatar mulai 12 Januari mendatang. Sintayong menyebut para pemain timnas Indonesia bekerja sangat keras dalam proses persiapan menuju Piala Asia 2023. Kerja keras itu bisa menjadi modal yang sangat penting bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Timnas Indonesia diketahui sudah memasuki pekan pertama menjalani program pemusatan latihan di Antalya, Turki. Di sana, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mendapatkan program latihan yang ketat dari tim pelatih. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan saat ini kondisi para pemainnya sangat baik, meski harus diakui skuad timnas Indonesia menjalani latihan berat selama di Turki. Sintayong pun menyebut dirinya sudah menyiapkan jadwal berlatih dengan intensitas tinggi di Turki sebelum terbang ke Qatar untuk berlaga di Piala Asia 2023. Pemain timnas Indonesia disemprot Sintayong gara-gara makan mie instan. Ada kehebohan dari program pemusatan latihan yang dijalani timnas Indonesia di Turki. Kehebohan itu berasal dari unggahan Instagram pribadi Marcelino Ferdinand. Dalam unggahan itu, Marcelino membagikan momen Witan Sulaiman yang tengah memasak mie instan menggunakan panci elektrik. Aksi dua pemain tersebut memancing reaksi dari netizen pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menyayangkan aksi mereka. Asisten pelatih timnas Indonesia Novarianto menyebut kejadian itu sudah diketahui oleh pelatih kepala Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sudah memberikan teguran. Lebih lanjut, Novarianto menjelaskan para pemain yang mendapatkan teguran dari Sintayong bukan hanya Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand, pemain lain juga diperingatkan. Mereka diminta untuk fokus menjalani program pemusatan latihan dan mengkonsumsi makanan yang sudah disepakati sebelumnya. 6 pemain belum bergabung TC Timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki sejak Kamis 21 Desember 2023. Sintayong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Piala Asia 2023 itu, namun sampai saat ini belum semua pemain bisa bergabung. Paling tidak ada 6 pemain Timnas Indonesia yang masih belum terlihat ada di Turki. Mereka adalah Jordi Amat, Rafael Strauch, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun memberikan penjelasan terkait situasi itu. Menurut Sintayong, Jordi Amat masih belum bisa bergabung karena harus menjalani terapi di Spanyol. Baik tengah berusia 31 tahun itu diketahui sempat menderita cedera bahu saat bermain untuk Jordarul Ta'zim. Sintayong kemudian menjelaskan situasi Rafael Strauch, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. 3 pemain tersebut akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Turki, Kamis 28 Desember 2023. Elkan Bagot dan Justin Hubner akan menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. 2 pemain yang tengah berkarir di Inggris itu baru bisa bergabung pada awal Januari 2024. Vietnam naturalisasi 8 pemain pada 2024. Timnas Vietnam dikabarkan akan melakukan naturalisasi hingga 8 pemain pada tahun 2024 untuk meningkatkan level demi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melakukan naturalisasi dalam kasus Philip Nguyen, media Asia Tenggara menilai menaruh perhatian lebih terhadap pemain luar negeri Vietnam yang bermain di Eropa. Media Thailand Tin Curve mengatakan bahwa pada tahun 2024, Vietnam diperkirakan memiliki 8 pemain naturalisasi yang bermain di platform sepak bola canggih di seluruh dunia. Selain itu, surat kabar Thailand juga menambahkan bahwa saat ini pemain asing di V-League juga sedang melakukan naturalisasi dan menunjukkan keinginannya bermain untuk Vietnam. Diketahui, sebanyak 10 pemain asing di V-League berminat untuk dinaturalisasi. Di antaranya, pemain asal Uganda, Nigeria, Australia, AS, Kanada, CSKA, Slovakia, Jerman, Rusia. Beberapa nama sudah terungkap seperti Jason Kwang-Vin yang bermain untuk Quevilly Rouen di Ligue 2 Prancis dan Ibrahim Maza yang bermain untuk tim ternama Jerman Hertha Berlin.
Winger PSS lepas masa lajang dan gelar pernikahan bernuansa Melayu Riau. Penyerang sayap PSS Sleman Ricky Dwi Saputra baru saja melepas masa lajang. Pemain berusia 28 tahun itu menikahi gadis pujaannya bernama Deli Nur Oktaviani pada Sabtu 23 Desember 2023. Sebelum memutuskan menikah, Ricky dan Deli bertunangan pada Juni 2023. Pemain PSS Sleman kelahiran Kabupaten Siak itu mengaku senang dan lega kini menyandang status terbaru sebagai suami. Resepsi pernikahan winger PSS Sleman itu sangat kental dengan nuansa Melayu Riau. Ricky Dwi Saputra menceritakan acara yang berlangsung selama 3 hari itu sekaligus menjadi ajang kebudayaan melalui pernikahan. Sebagai pengantin baru, pemain bernomor punggung 17 di PSS Sleman itu berharap pernikahannya mendapatkan keberkahan langgeng sampai akhir hayat. Stefano Cukura beri respon pemain Bali United tak ada yang dipanggil timnas. Pemain Bali United tak ada yang dipanggil timnas Indonesia. Stefano Cukura beri respon pelatih yang akrab disapa Teko tersebut mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sintayong. Mantan pelatih Persija Jakarta ini menegaskan kalau proses pemilihan pemain adalah hak dari Sintayong. Teko pun yakin pemain pilihan pelatih asal Korea Selatan ini adalah yang terbaik. Kendati demikian, Teko menegaskan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pelatih asal Brasil ini tetap mendoakan yang terbaik bagi persiapan timnas Indonesia hingga memulai perjuangan di ajang tersebut. Sintayong sempat memanggil beberapa nama pemain Bali United seperti Iljaz Pasoyevic, Yapis Roni, dan Kade Agung, bahkan Kade Karel dalam pemusatan latihan di skuad senior timnas Indonesia. Hanya saja pada kali ini tidak ada satupun pemain Serdadu Tridatu yang masuk dalam daftar panggilan. Pelatih Persita Tangerang keluhkan libur panjang BRI Liga 1. BRI Liga 1 2023-2024 masuk libur panjang usai laga pekan ke-23 pada 18 Desember 2023 lalu. Laga pekan ke-24 baru dimulai pada minggu pertama Februari 2024 yang akan datang. Rehat panjang tersebut dimaksudkan agar klub tidak terganggu dengan persiapan timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda tengah bersiap untuk tampil di Piala Asia 2023 dan beberapa klub harus melepas pemain mereka. Bagi Dilvaldo Alves, apa yang terjadi tidak begitu ideal, namun pelatih Persita Tangerang itu merasa semua klub harus menghormati keputusan yang dibuat. Apalagi ini untuk kepentingan timnas Indonesia, Dilvaldo Alves pun sudah memberikan program latihan individu kepada para pemain Persita. Dirinya berharap dan yakin para pemain akan dengan baik menjalani pekerjaan rumah yang ia berikan. Ex-ketum PSSI minta PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola usut rumah judi jadi sponsor klub. Sebuah saran diungkapkan Lanyala Mataliti kepada PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Polri terkait pengungkapan sindikat perjudian di kancah sepak bola Indonesia. Mantan Ketua Umum PSSI tersebut meminta dua institusi tersebut menyasar rumah judi online yang diduga menjadi sponsor klub sepak bola tanah air. Menurut Lanyala, perjudian bisa merusak nilai-nilai keadilan dan kejujuran di sepak bola. Padahal salah satu indikator penting di ranah sepak bola adalah keadilan dan kejujuran tersebut. Menurut Lanyala, keseriusan negara dan PSSI membenahi sepak bola bisa dibuktikan dengan mencegah rumah judi menjadi sponsor klub. Apalagi menurutnya rumah-rumah judi itu menyodot uang warga Indonesia dalam jumlah fantastis. Sebagai orang yang sudah pernah berkiprah di sepak bola Indonesia, Lanyala tak memungkiri bahwa pengusutan judi online tersebut tak mudah. Namun ia menyebut bila hal ini mustahil, menurut Lanyala jika serius PSSI bisa memutus hubungan rumah-rumah judi online tersebut dengan klub-klub tanah air. Media Malaysia bahas perkataan Bojan Hodak yang sebut sepak bola Indonesia tertinggal. Media Malaysia Makan Bola membahas perkataan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang menyebut sepak bola Indonesia tertinggal. Bojan Hodak berkata seperti itu karena banyak pemain muda berbakat tanah air justru baru bermain di usia belasan tahun, yang mana seharusnya sudah sejak kecil. Dalam artikel yang berjudul Bojan Hodak, Indonesia punya banyak talenta, tapi sudah terlambat itu, Makan Bola menyadari Bojan Hodak sejatinya menyayangkan bakat muda di Indonesia yang gagal berkembang dengan baik. Menurut Bojan, Indonesia terlambat dalam mengembangkan para pemain muda berbakat. Mantan pelatih KL City ini mengatakan Indonesia belum memiliki wadah terbaik bagi para pemain muda tersebut untuk menonjolkan bakatnya, sebab belum ada liga usia muda yang diselenggarakan untuk menyentuh usia paling dini.